kami dari kelompok 3 akan membagi peran. Pak Hadi Siono sebagai coach, Bu Sinta Rahayu sebagai coach, dan saya sendiri sebagai reflektor ya, atau pengamat. Baik, kepada Bu Sinta dan Pak Hadi, saya persilakan. Baik, terima kasih Bu Vera. Langsung saja kita mulai ya Pak Hadi. Siap Ibu, siap. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Hadi? Waalaikumsalam Ibu Sinta. Alhamdulillah kabarnya cukup sehat hari ini Bu Sinta. Oke, baik Pak Hadi. Pak Hadi, dari kemarin nih Pak Hadi kan nanya-nanya saya nih, ayo Bu Sinta, kapan nih kita bisa ngobrol-ngobrol? Kapan nih saya mau sharing-sharing nih, mau curhat begitu ya kan Pak Hadi? Iya nih Bu Sinta. Iya, jadi saya mau tanya lah nih Pak Hadi, akhirnya kan siang hari ini kita berkesempatan akhirnya untuk curhat-curhat ngobrol-ngobrol itu. Nah, ini apa sih ini yang mau kita bicarakan ini Pak Hadi? Ini Bu Sinta, saya ada sedikit untuk sedikit unek-unek lah mengenai salah seorang siswi saya nih. Iya. Seorang siswi saya yang selalu melakukan pelanggaran disiplin berupa tidak tepat waktu untuk hadir ke sekolah. Jadi barangkali Bu Sinta memiliki solusi yang lebih sebagai referensi tambahan saya untuk ke depannya. Itu sih yang ingin saya sampaikan Bu Sinta. Gitu ya Pak Hadi ya. Ini saya mau ngingetin aja nih Pak Hadi, kita nih kan ngobrol-ngobrol santai ya kan, mau sharing-sharing, mau curhat-curhat. Jadi Pak Hadi jangan cepet-cepet dulu minta solusi dari saya. Kita ngobrol aja dulu ya kan, kita ikutin dulu alur ngobrol-ngobrol kita ini. Mana tahu nanti selagi ngobrol-ngobrol ini Pak Hadi malah dapat ide, malah dapat solusi gitu kan, tanpa harus saya kasih masukan ya kan Pak Hadi. Jangan ini dulu dong Pak Hadi, jangan pesimis dulu kita ya kan. Nah, Pak Hadi, kita kan ngobrol santai-santai nih kan, mau sharing-sharing. Nah, jadi tadi Pak Hadi itu menyampaikan tuh tadi masalahnya itu adalah tentang siswi Bapak itu yang sering datang terlambat ya, begitu ya Pak Hadi ya. Nah, kalau boleh tahu nih Pak Hadi, apakah dari Bapak sudah ada melakukan penyelidikan apa penyebabnya siswi kita ini tadi sering terlambat begitu Pak? Iya Bu Sinta, kan sebelumnya itu waktu siswi saya tersebut kelas 7, itu kan kebetulan bukan saya wali kelasnya. Kemudian saya dipercaya sebagai wali kelasnya setelah kelas 8. Nah, setelah beberapa bulan sekolah berlangsung, ini siswi saya tersebut ini sering tidak hadir. Nah, memang ini menjadi pertanyaan bagi saya karena sering guru-guru bidang studi mata pelajaran yang lain menanyakan hal tersebut kepada saya. Jadi itu menjadi PR buat saya yang langsung saya eksekusi dengan bertanya dengan wali kelas sebelumnya. Apakah siswi saya ini di kelas 7 sebelumnya sering nggak melakukan pelanggaran disiplin tersebut. Nah, setelah saya lakukan pertemuan tersebut, ternyata ditemukan bahwasanya pada saat kelas 7, siswi saya tersebut memang tidak terlalu banyak ya melakukan pelanggaran disiplin, terutama datang kurang tepat waktu, hanya beberapa waktu yang bila dikalkulasikan itu tidak menjadi alasan untuk si anak mendapatkan teguran atau sebagainya gitu. Nah, setelah di kelas 8 ini ternyata itu bertambah gitu tingkat ketidakhadiran tepat waktunya. Selain dengan bertanya kepada wali kelas sebelumnya, hal yang saya lakukan juga bertanya dengan teman sebayanya, di mana saya dapatkan jawaban ini siswi saya ini tertutup gitu Bu Sinta. Lalu karena hal tersebut saya ajaklah siswi saya tersebut dengan melakukan segitiga restitusi. Saya mencoba menggali serta memposisikan diri saya sebagai seorang manajer pada posisi kontrol seorang guru. Nah, di situ saya temukan bahwasannya ternyata yang menjadi alasan siswi saya tersebut sering datang tidak tepat waktu adalah siswi saya tersebut melakukan bentuk protes kepada kedua orang tuanya. Karena siswi saya tersebut merasa
waktu dengan kedua orang tuanya itu sangat sedikit. Jadi sebagai bentuk proses siswi saya tersebut, siswi saya tersebut melakukan hal tersebut dengan harapan mendapatkan perhatian dari orang tuanya. Jadi itu yang saya lakukan Bu Sinta, tahap awalnya. Oke, mantap sekali ya Pak Hadi, keren sekali Bapak. Kelihatan tuh totalitasnya sebagai seorang guru, Bapak sudah melakukan segitiga restitusi ya terhadap siswa tersebut, juga sudah menggali dari guru-guru yang sebelumnya, juga bertanya ke teman-temannya begitu ya Pak Hadi. Wow, keren sekali Pak Hadi. Nah, jadi dari apa yang Pak Hadi sampaikan tadi, saya bisa menangkap nih bahwasanya tujuan Pak Hadi itu ini mau membantu nih ya kan Pak Hadi, mau menolong Iya. siswi kita tersebut supaya dia jangan lagi datang terlambat begitu ya. Kalau bisa diminimalkan sampai yang benar-benar nol begitu ya kan Pak Hadi. Nah, kalau saya boleh tahu nih Pak Hadi, kekuatan apalah yang Pak Hadi miliki begitu untuk membantu siswi kita tersebut, Pak Hadi? Ya, kalau secara pribadi sih saya merasa kekuatan yang saya miliki itu adalah kekuatan among untuk bertanya, menggali secara lebih dekat gitu, sehingga ya dapat diambil kesimpulan dari permasalahan yang terjadi pada siswi saya tersebut, sehingga ditemukan bahwasannya ketika siswi saya tersebut diajak ngobrol dengan teman-temannya tidak terbuka, saya ajak ngobrol secara among, itu saya dapatkan bahwasanya siswi saya tersebut melakukannya itu bukan murni dari kemauannya untuk melakukan pelanggaran, hanya saja ingin menunjukkan eksistensinya dengan melakukan protes dengan harapan mendapatkan perhatian dari kedua orang tuanya. Ini menjadi bahan bagi saya untuk melakukan rencana berikutnya, Bu Sinta. Oke, mantap sekali ya Pak Hadi. Jadi dengan kekuatan Pak Hadi tadi yang melakukan sistem among tadi berhasil membuka siswi Bapak tadi yang introvert, dia jadi mau cerita ke Bapak gitu ya, apa sih yang membuat dia jadi sering datang terlambat begitu ya Pak Hadi. Keren nih Pak Hadi upaya-upaya yang udah Pak Hadi lakukan. Nah, Pak Hadi, kalau kita bicara skala nih ya Pak Hadi ya, dari 1 sampai 10 kira-kira Pak Hadi sekarang ada di angka berapa dalam konteks tadi menolong atau membantu siswa kita tadi, dan mau ditingkatkan ke angka berapa nih Pak Hadi? Karena rencana tindak lanjut itu belum saya lakukan, pada saat ini mungkin saya berada di posisi 7, skala 7 dengan membantu anak tersebut. Baru sebatas menemukan penyebab siswi saya tersebut melakukan pelanggaran disiplin tersebut. Nah, diharapkan nanti setelah saya melakukan rencana lanjutan, saya sih berharap saya akan berada pada level skala 9 dalam konteks menolong siswi saya tersebut untuk dapat ya kembalilah untuk tidak melakukan pelanggaran disiplin, terutama datang tidak tepat waktu. Ya, oke begitu. Jadi Pak Hadi berharap nanti bisa berada di posisi 9 ya Pak Hadi ya. Nah Pak Hadi, jadi apalah rencana-rencana Bapak terkait dengan menolong siswa supaya Bapak tadi bisa berada di angka 9 begitu. Tadi kan masih di tahap awal nih menurut Bapak gitu kan. Nah, rencana Bapak selanjutnya apa? Nah, ini yang ingin saya sampaikan dengan Bu Sinta. Rencana saya ini sih simple, sederhana sebenarnya. Saya ingin mengajak mengajak ngobrol dengan kedua orang tuanya. Ini akan saya sampaikan kepada kedua orang tuanya bahwasannya siswi saya tersebut pelanggaran yang dilakukan yang sebelumnya dilakukan oleh wali kelas sebelumnya mungkin masih kurang tepat untuk dieksekusi. Nanti akan saya sampaikan kepada kedua orang tuanya bahwasanya anak kita tersebut melakukan pelanggaran disiplin berupa datang tidak tepat waktu itu hanya sebatas bentuk protes kepada kedua orang tuanya akan keberadaan waktu kedua orang tuanya terhadap anak saya tersebut. Nah, mudah-mudahan dengan komunikasi yang baik, dengan cara-cara persuasif, cara-cara kekeluargaan, mengobrol santai seperti yang kita lakukan sekarang ini, ya, benar pada ya. kedua orang tua siswi saya tersebut, mudah-mudahan ini dapat mengubah situasi menjadi lebih positif lagi, di mana mudah-mudahan diharapkan kedua orang tua dari siswi saya tersebut bolehlah atau maulah meluangkan waktunya sedikit
untuk anaknya dan mengurangi kesibukan kerjanya. Karena yang dituntut anak tersebut tidak banyak. Seminggu hanya sekali waktunya ketemu dengan kedua orang tuanya yang super sibuk. Demikian sih Bu Sinta itu. Mudah-mudahan itu dapat dapat meningkatkan skala tadi menjadi skala 9. Iya, baik. Baik sekali ya Pak Hadi ya. Jadi Bapak malah sudah punya strategi khusus ya, selain rencana tadi sudah punya strategi khusus untuk menghadapi atau berkomunikasi dengan orang tua siswi ya kan Pak. Tadi Bapak bilang Bapak akan ngajak ngobrol dengan santai, pakai cara-cara yang persuasif gitu ya. Berusaha untuk membuka hati mereka gitu supaya mereka juga bisa mendengarkan bahwasannya sebenarnya anaknya itu bukan nakal, tapi anaknya itu sedang berusaha, nggak tahu bagaimana tadi dia ya mau menyampaikan ke orang tuanya, jadi caranya dia lewat protes itu dengan sering datang terlambat begitu ya Pak Hadi. Keren sekali Pak Iya. Hadi. Nah jadi Pak Hadi, ukuran keberhasilan Pak Hadi dalam rencana ini apa nih yang jadi ukuran keberhasilan Pak Hadi? Yang menjadi indikator bagi saya tentunya berkurangnya tingkat pelanggaran disiplin tadi atau hilang sama sekali. Menjadi anak saya tersebut menjadi anak yang ya dengan hadir tepat waktu, kemudian terbukalah kepada kedua orang tuanya dengan tidak melakukan protes-protes, kan lebih bagus ngobrol langsung sama kedua orang tuanya. Untuk menunjukkan eksistensinya tidak perlu melakukan hal-hal yang merugikan dirinya sendiri dan juga orang tuanya. Itu sih indikator saya, Bu. Oke, baik sekali ya Pak Hadi. Nah, jadi Pak Hadi, tadi kan Pak Hadi bilang tuh akan segera tuh ngobrol-ngobrol dengan kedua orang tua siswi kita tersebut ya. Jadi kira-kira kapan lah eksekusinya itu Pak Hadi akan segera Bapak laksanakan gitu? Saya akan segera melaksanakannya, Ibu. Kurang lebih kira-kira 5 atau 6 hari ke depan lah. Saya akan membuat janji bertemu dengan kedua orang tuanya untuk bertemu, untuk ngobrol santai lah, membicarakan permasalahan siswi saya tersebut. Oke Pak Hadi. Jadi bahkan sampai detail dalam 5 atau 6 hari ke depan gitu ya Pak Hadi ya sudah akan melakukan ngobrol-ngobrol dengan orang tuanya ya kan Pak Hadi. Nah ini dia tadi yang saya sampaikan di awal Pak Hadi. Jadi dari ngobrol-ngobrol kita ini tadi kan Pak Hadi berharap dapat solusi dari saya gitu kan. Nah ternyata dari ngobrol-ngobrol ini Pak Hadi sadar nggak gitu ya? Apa Pak Hadi merasa nggak bahwasannya ternyata Pak Hadi sudah dapat sudah dapat solusi begitu Pak Hadi? Tanpa ada tambahan dari saya ya kan, jadi nggak perlu saya kasih masukan apa-apa, ternyata Pak Hadi sudah mampu menggali rencana-rencana apa yang mau Bapak lakukan, ada strategi khususnya, bahkan Bapak sudah menetapkan waktu pastinya kapan Bapak akan melaksanakan rencana-rencana Bapak tersebut. Keren Pak Hadi, tetap semangat ya Pak Hadi. Dalam melaksanakan tugas-tugas kita ini Pak Hadi memang nggak mudah menjadi guru ya dalam mendidik anak-anak kita. Satu lagi, nanti saya mau dapat kabarnya ya Pak Hadi, cerita lanjutannya ya kan, bagaimana nanti tanggapan dari orang tua dan apakah siswi kita tadi apakah masih sering datang terlambat atau sudah terjadi perubahan peningkatan dalam tingkah lakunya, begitu ya Pak Hadi? Siap Ibu. Iya, terima kasih banyak loh Pak Hadi untuk ngobrol-ngobrolnya, saya juga jadi dapat ilmu nih dari Pak Hadi, padahal tadi Pak Hadi yang mau minta masukan dan saran dari saya ya kan. Terima kasih banyak Ibu. Iya, baik. Selamat siang Pak Hadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Oke, baik. Keren-keren penampilan Pak Hadi sebagai coach dan Bu Sinta sebagai coach ya. Saya melihat di sini dialognya cukup santai. Kemudian Bu Sinta sebagai coach itu mampu memberikan diawali dengan pertanyaan pembuka ya, dari menanyakan kabar, kemudian menanyakan masalah apa yang sedang Pak Hadi hadapi, kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan situasi ya atau masalah yang sedang dihadapi. Kemudian Pak Hadi juga mampu menjawab secara detail situasi dan kondisi yang sedang dirasakan dia. Kemudian Bu Sinta juga mampu memberikan pertanyaan untuk menggali informasi, melihat di mana sih akar penyebab masalah ini, dan pertanyaan menggali informasi ini mampu ya memberikan Pak Hadi jadi mampu memberikan solusi ya terhadap masalah yang sedang dia hadapi. Kemudian dilanjutkan dengan memberikan pertanyaan pemahaman atau tujuan dan apa tindakan dan rencana, bahkan evaluasi
sampai refleksi ya di akhir itu semua dilakukan oleh Bu Sinta sebagai coach. Jadi saya sebagai pengamat melihat ini semuanya berjalan dengan sangat baik karena mampu menggambarkan pendekatan secara terstruktur ya antara coachnya Bu Sinta dengan coach Pak Hadi. Jadi Oke, terima secara kasih Bu keseluruhan Kira. keren. Terima kasih.